Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahu azim. Hadirin jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki di malam ke-18 dan kita sudah melaksanakan tarawih dan puasa sebanyak 17 kali. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, yang beroleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ditanya mau masuk surga, biasanya biar dia budek juga mau dengar. Biasanya kalau surga ya mau masuk surga kan ibu ya, mau masuk surga bu, mau masuk surga bareng Pak? Kagak mau. Ibu-ibu udah saya tanya, mau masuk surga bareng bu? Kagak mau juga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bareng ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau masuk surga bareng berarti meninggalnya juga bareng. Amin. Gak ada yang mau juga. Hadirin sekalian, bagaimana kriteria beriktikaf ini bisa menyejukkan hati? Kita bisa beriktikaf dan bisa menyejukkan hati dengan catatan kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara orang yang mengerti dengan yang tidak? Tentu tidak. Oleh karena itu di dalam kita beriktikaf kita juga mesti mengerti bagaimana cara beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Rasa cinta kita kepada Allah, maka kita mendiamkan diri kita di masjid untuk lebih taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana cara atau apa yang kita lakukan selama kita beriktikaf? Banyak. Yaitu dengan ubudiyah, kita dengan beribadah. Ibadah apa saja yang kita lakukan di sini di masjid? Banyak ibadahnya. Bisa dengan sholat, bisa dengan tilawatil Quran, bisa dengan zikrullah, bisa dengan melaksanakan kajian-kajian dalam rangka kita mempelajari agama Allah, memperdalam Al-Quran, memperdalam Al-Hadis, sehingga selama kita beriktikaf kita ingin lebih dekat kepada Allah. Nah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir itu akan menenangkan hati. Kalau kita sering mengingat Allah dengan berbagai cara mengingat Allah, sholat mengingat Allah, baca Al-Quran mengingat Allah, sedekah mengingat Allah, kita datang ke masjid, kita ketemu saudara, kita ucapkan salam mengingat Allah, kita bertemu dengan saudara kita di masjid, kita salim, kita bersalaman mengingat Allah, kita melepas senyum, sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah, senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Sekarang kita bertemu dengan teman, bertemu dengan tetangga, enak nggak kalau tetangga kita ketemu dengan kita wajahnya senyum? Enak? Pasti enak kan? Sebaliknya, sekali waktu ada juga tetangga kita ketemu cemberut kayak monyong, kayak kukusan, enak?
kan gak enak. Bu, pulang terawih bentar ya, lagi pulang sampai di rumah monyong aja, enak? Kagak. Sebaliknya ya, suami pulang kerja capek banget, sampai di rumah bini monyong, cemburu, asem, enak? Tidak. Tapi kalau senyum, nah, oleh karena itu pada saat kita beriktikaf, apa yang kita lakukan berkaitan dengan ubudiyah apa saja. Lalu bagaimana caranya? Pada saat kita sampai di masjid, kita niat. Semua kembali pada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Maka pada saat kita sampai, kita niat. Setelah kita masuk, kita niat masuk ya, kan ada doa masuk ke masjid ya. Minimal dah, kalau kita rasanya kagak tahu atau lupa ya, kagak ingat, minimal kita masuk masjid Bismillahirrahmanirrahim, minimal lah. Itu udah paling gagalnya, udah paling kagak bisanya, dia udah lupa padahal tiap hari ke masjid, tiap waktu ke masjid, tapi memang kagak dibiasain, jadi nggak inget, lupa. Bismillahirrahmanirrahim, masuk kaki kanan dulu, niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya bingung kan, nggak bisa bahasa Arabnya, udah pakai bahasa Indonesia ya. Saya i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Boleh nggak saya pakai bahasa Jawa? Boleh, niatnya di hati. Pada saat kita masuk, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, niat i'tikaf. Kita sampai di masjid, jangan lupa kita sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah itu apa yang kita mau lakukan? Mau sholat yang lainnya silakan, mau mengaji silakan. Yang penting dalam rangka ubudiyah zikrullah. Sholat apa saja yang bisa kita kerjakan silakan. Nah, memang Nabi sedikit ada pesan. Bagaimana pesan Nabi? Kalau kalian ingin beriktikaf bersamaku ya, kalau kalian ingin beriktikaf bersamaku, beriktikaflah, yaitu di 10 hari terakhir. Biasanya nih kalau sudah di pertengahan Ramadan ini ramai dibicarakan 10 hari terakhir iktikaf, 10 hari akhir iktikaf. Terkadang kalau kita tidak mengerti, kita tidak tahu caranya, ikut saja, ada pahalanya. Contoh saat ini ya, saat ini bapak ibu ya, ini saat ini malam ini tadi datang ke masjid niat iktikaf tidak? Ada nggak yang niat iktikaf? Kagak ada. Ada pahala yang ada. Bapak ibu ketemu dengan saudara, assalamualaikum, salaman ada ya. Senyum itu pahala lagi. Bapak ibu datang kemari sholat tahiyat masjid, pahala. Atau mungkin tadi sholat setelah wudhu, sholat sunnah wudhu, ada pahalanya. Namun tidak ada yang sunnah, tidak ada dapat pahala iktikafnya. Jadi ada lagi tersendiri. Ya. Kalau bapak ibu niat beriktikaf di sini, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf. Ya, apa yang kita kerjakan selama di masjid ini pahalanya ada, dan ada pahala iktikafnya. Makanya setiap kita masuk ke masjid jangan lupa niat iktikaf, walaupun hanya sebatas mungkin 1 ayat Al-Quran. Minimal iktikaf itu lamanya iktikaf selama kita ini, nah kalau kita ruku Allahu Akbar, dan ini kan kita harus berhenti sebentar. Apa namanya tuh kalau berhenti sebentar? Lupa. Apa namanya? Kita
Kita berhenti sebentar, Allahu Akbar ruku. Kita berhenti sebentar, apa namanya? Nah, kita bangun itu tidak, ya kita bangun. Kita harus berhenti sebentar, kita tidak boleh. Ini banyak, ya banyak yang sering saya dapati ya. Kita ini harus berhenti sebentar, sejenak. Nggak boleh kita ini langsung, ya. Sami Allahu liman hamidah. Tangan ini harus berhenti. Kalau tangan tidak berhenti, ya, ini tidak sah salat kita. Karena memang harus di situ ada iktidalnya, ya. Pada saat kita iktidalnya Allahu Akbar, nah di situ kita harus berhenti sejenak. Kalau kita langsung tangan kita masih bergerak, maka ada yang sudah disunahkan, itu bisa dilihat di dalam buku Tambihul Ghafilin. Ada orang yang habis Allahu Akbar, tangannya dia sudah kembali lagi tidak turun. Tujuannya apa? Supaya dia yakin tangannya ini tidak bergerak, yakin. Makanya Ibnu Rusam mengatakan fakullu ma bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madrudatun la tuqbalu. Amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmu madrud ditolak. Sama, kalau kita tahu, kita mengerti, kita akan mengutamakan mana yang lebih afdal, yang lebih utama. Contoh Bapak Ibu, tadi kan ada kotak muter ya, ada kotak muter. Kita masukin ya sebagian rezeki kita, ya. Berapa pahalanya? Kita bersedekah juga, kita lihat-lihat kepada siapa kita bersedekah. Kalau kita mengerti, ya, kita akan mengutamakan mana yang utama kita bersedekah. Kita bersedekah dengan orang yang mampu, orang kaya, orang berada, boleh tidak? Boleh. Ada pahalanya, ada, cuma pahalanya kecil. Bersedekah kepada orang yang mampu boleh, pahalanya kecil. Misalnya, saya sekali waktu pergi bersama mampir di rumah makan. Habis makan biasanya anak-anak pada merokok ya. Teman saya yang kaya, dia suka merokok. Hanya saja dia nggak bawa rokok, nggak punya rokok. Saya kasih rokok, lu nih rokok. Orang kaya. Di mata Allah saya mengasih satu batang rokok kepada orang kaya seakan-akan saya mengasih 10 batang. Ya. Saya bayarin orang kaya ini kebetulan ya, memang dia saya ajak, dia kebetulan banget dompetnya ada di mobil, kagak kebawa tuh dompetnya. Kebetulan banget lagi nih orang kaya, dompetnya dia kagak gantongin lagi. Mau nggak mau kan saya yang bayar ya, yang bayar. Saya bayarin orang kaya seakan-akan saya bersedekah kepada beliau 10 piring. Di mata Allah dilipat gandakan 10. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu, terkadang kita di pinggir jalan ada ya tukang minta pengemis itu ya, yang kakinya cacat, itu seakan-akan kita bersedekah kepadanya 30 kali lipat. Kalau kita bersedekah kepada emas itu ada urutan keluarga, itu bersedekah seakan 40 kali lipat. Kita bersedekah kepada orang tua, ini mau lebaran ya, biasanya ada tradisi. Kalau di Betawi itu ada tradisi mau lebaran bawain orang tua beras, bandeng 2 kilo, ikan asin 1 kilo ya, cabai, bawang, garam, di bawah itu tradisi 700 kali lipat. Dan ada yang lebih besar lagi, lebih dahsyat, bersedekah kepada guru 900 kali lipat. Bapak Ibu ya yang belajar mengaji kepada Ustaz Misbah ya, Bapak Ibu belajar mengaji kepada Ustaz Misbah, Bapak Ibu bersedekah kepada Ustaz Misbah, itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang saudara tetangga dan ada yang tolak, bahkan kepada orang tua. Makanya terkadang kalau saya taklim ya, saya mengaji, contohlah saya mengaji misalnya di Masjid Nikmatul Ittihad ya, dengan Mu'alim Safi Azami, dengan Kisih Wadam Sedang almarhum, itu umumnya guru-guru, dan pada saat selesai taklim itu
banyak sekali itu murid-murid beliau, guru-guru itu salamannya nggak hanya sebatas salaman begitu saja, dia selipin, dia minta tabarukan keberkahan, karena memang bersedekah kepada guru itu pahalanya jauh lebih besar. Bahkan ada di dalam beberapa buku, apabila bersedekah itu kepada orang tua sebesar 900 kali lipat, maka kepada guru 1200 kali lipat. Di sini bagaimana kita mengetahui ibadah kita? Makanya pada saat kita beriktikaf, apa yang mesti kita lakukan? Ubudiyah di situ. Pada saat kita berubudiyah, nah di sini akhlisu amalakum fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa lahu. Beribadahlah kamu dengan ikhlas. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan tidak ikhlas maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana supaya afdol? Contoh hari ini kita sholat tadi bisa ya sedikit, ada imam pahalanya jauh lebih besar. Kita sholat imam pahalanya lebih besar. Yang kedua, pahala lebih besar di belakang imam, di belakang imam, karena dia harus mengerti orang ini di belakang imam jangan sembarangan ya. Dia harus mengerti, jangan pengen wah di belakang imam pahalanya gede, di belakang imam aja udah. Jangan, di sini juga ada adab dan ada akhlak ya. Walaupun kita mengerti, nggak sembarangan orang yang di belakang imam, harus mengerti. Kenapa? Kalau imam batal ya, kita suka misalnya di medsos ya, ada imam baru pas lagi dia rukuk ternyata jatuh meninggal ya. Yang itu jangan ini cuma contoh doang ya. Lalu meninggal jadi imam enak, surga udah bandingannya. Tahu kalau tanya ini mau nggak, pasti kagak mau. Bagaimana kalau misalnya imam batal? Ini harus mengerti, maju. Kalau nggak mengerti bagaimana? Di belakang kan jadi ribut. Imam jatuh, kagak ada yang maju, yang belakang imam jatuh. Begitu doang kan? Tapi kalau bisa maju, menggantikan. Makanya setelah imam ini yang di belakang, terus baris pertama, terus kedua, ketiga, itu pahalanya berurutan terus. Supaya afdol, kalau kita tidak mengerti susah juga. Bagaimana kita jamaah supaya kita sholat kita lebih afdol, di mata Allah lebih besar? Jangan barengin imam, jangan barengin imam. Imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar itu ya, Allahu Akbar itu. Ini banyak yang barengin, imam baru Allahu Akbar barengin, boleh aja, tapi kurang sempurna. Karena Allah menilai sholat seseorang ada yang 1/5, ada yang 1/6, ada yang 1/7, ada yang 1/8, ada yang 1/9, ada yang 1/10. Nah oleh karena itu afdolin sholat kita. Kalau kita tidak mengerti, ya hanya ikut-ikutan, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Terus katakan fakullu mabil ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu. Amal ibadah yang tidak dasar dengan ilmu madud. Nah begitu juga, misalnya nanti imam mau sujud ya, kan agak lama tuh Allahu Akbar, maka kita sujud setelah imam baru kita sujud. Afdol kan begitu. Begitu juga nanti imam kan sujud kedua kan dibangun ya, kan agak lama nih Allahu Akbar. Mau afdol tidak? Kalau memang kita mau afdol, kita harus ngerti ya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak, yang mengerti dengan yang tidak, yang paham dengan yang tidak? Tidak. Supaya sholat kita di mata Allah ini bernilai bagus, nah imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Makanya imam nggak sembarangan, bukan hanya sebatas suaranya bagus, suaranya fasih, harus mengerti bagaimana menjadi imam. Karena fal imamu ra'in wa kullu mas'ulin an ra'iyatihi. Seorang imam itu menjadi pemimpin dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban sebagai imam. Berhak jadi imam. Contoh, belum lama saya sholat Jumat, kebetulan saya lagi nggak ada tugas Jumat. Sebenarnya mah ada tugas, cuma salah satu masjid bikin jadwal sembarangan aja. Akhirnya saya mentok double, saya nggak bisa. Nah akhirnya kawan saya kosong. Saya Jumat di masjid tertentu. Saya perhatikan imam amburadul. Lalu sampai di rumah bagaimana? Saya ganti dengan sholat zuhur. Dan ada satu grup saya bilang yang
begitu juga salam. Banyak kita datang, kita imam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lagi tanya lagi, boleh sempurna kurang. Makanya kalau imam assalamualaikum warahmatullahi, diam aja dulu, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau imam sudah salam yang kedua, baru kita salam. Bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan sholat kita semakin sempurna. Karena nanti begini Bapak Ibu ya, nanti kita dipanggil ya, dan kita dipanggil pada masa dipanggil. Yang karena sholat misbah sini ya, diperiksa sholat isanya hari ini. Sholat isanya diperiksa hari ini. Ya malaikat diperiksa sholat misbah, diperiksa dulu. Berapa nilainya? 1/5 ya Allah. 1/5 dikit banget. Kan dia di belakang imam. Benar ya Allah, apa yang membuat 1/5? Memang dia sholat tapi hatinya nggak khusyuk ya Allah. Kenapa? Periksa hatinya. Ingat lebaran, istrinya minta baju belum dibeliin, istrinya minta baju buat anaknya belum dibeliin. Jadi berpikir aja ya Allah, kasih rezeki yang banyak tuh ya, pikiran ya. Itulah yang membuat kurang sempurna. Mulut bicara, hati tidak bicara. Maka pada saat mulut bicara, hati bicara. Pada saat kita alhamdulillahirabbil alamin, hati juga alhamdulillahirabbil alamin. Afwan, tadi saya ini hanya tahadus bin nikmah ya, tahadus bin nikmah. Saya tadi salat di rakaat pertama, saya meneteskan air mata. Kenapa? Saking enak dan khusyuknya saya salat imam yang enak. Itulah fungsi imam, suaranya enak membuat kita khusyuk. Nih imam kalau katanya dia berjaga, imam nih kalau katanya dia berjaga, saya punya terawang saya kawin. Sayang imamnya aki-aki sini Fungsi imam itu harus khusyuk ya. Makanya setelah diperiksa cuma 1/5 ya Allah. Allah nanya lagi, ya malaikat periksa, ada nggak sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya? Inilah fungsi qobliyah dan ba'diyah. Nanti itu akan dijadikan satu dengan sholat fardu kita. Makanya Bapak Ibu ya, tadi setelah kita sholat isya, jangan pernah tinggalkan ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kita sholat witir, sholat tarawih dan witir 11 rakaat. Seandainya tarawih dengan witir 23 rakaat pun jauh lebih besar dengan ba'diyah isya yang cuma 2 rakaat. Nah, kenapa? Karena qobliyah dan ba'diyah sholat fardu ini nanti akan melengkapi sholat fardu. Pada saat sholat fardu kita diperiksa kurang sempurna, maka Allah bertanya, ada nggak qobliyah dan ba'diyahnya? Bukan tarawih, bukan tahajud, bukan duha dan bukan yang lainnya, tetapi qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah ini akan menyempurnakan sholat fardu kita. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, apalagi di bulan Ramadan. Satu kali kita sholat fardu 70. Kalau di masjid itu 27 dikali 70, seakan-akan kita melaksanakan sholat satu kali kayak tadi isya ya. Kita sholat isya seakan-akan kita melaksanakan sholat isya sebanyak 1890. Subuh kita di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, 5 waktu kita di masjid, seakan-akan kita melaksanakan sholat sebanyak 9450. Maka seorang anak laki kalau dia sholatnya di rumah, Bu ya, kalau suami ibu sholat di rumah, jangan dikasih pakai sarung, kasih mukena Bu ya, kasih mukena. Karena rugi kalau kita sholat di rumah. Nah, jaga nilai-nilai Ramadan yang begitu besar. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.